Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Muhita Nurseng, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prodi Ekonomi Syariah. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran langsung, mata kuliah Komunikasi Pemasaran yang dibawakan oleh dosen Ria Amelinda SSOS MI Kom. Apa sih pemasaran langsung itu? Jadi, pengertian pemasaran langsung secara umum adalah pendekatan pemasaran yang bersifat bebas dalam menggunakan saluran distribusi dan atau komunikasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam berhubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran ditargetkan langsung kepada konsumen oleh perusahaan tanpa adanya perantara seperti distributor atau pengecer. Adapun definisi pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association atau DMA, pemasaran langsung atau direct marketing adalah suatu sistem interaktivitas pemasaran yang menggunakan satu atau lebih media pemasaran untuk menimbulkan efek respon yang terukur dan atau transaksi pada lokasi manapun. Definisi dari DMA tadi meliputi 4 konsep dasar pemasaran langsung. Yang pertama, adanya interaktivitas atau komunikasi satu demi satu antara pemasar dan prospek atau konsumen. Yang kedua, seperangkat pengukuran pemasaran langsung sebagai bagian dari periklanan umum dan bentuk pemasaran lainnya. Yang ketiga, pemasaran langsung menggunakan berbagai media seperti surat menyurat, iklan majalah, iklan surat kabar, acara jeda di televisi serta radio, dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam pemasaran langsung, transaksi mungkin dilakukan dimanapun dan tidak terbatas di toko eceran atau tempat bisnis berada. Ada 5 faktor pertumbuhan pemasaran langsung, yaitu biaya mobilitas yang tinggi, keterbatasan waktu, banyak toko tidak lagi menjual barang khusus yang lambat terjual, perkembangan dalam bidang teknologi, dan semakin mudahnya perusahaan melakukan penyusunan database pelanggan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dalam pemasaran langsung. Keuntungan dari pemasaran langsung yaitu tidak melibatkan perantara, dalam hal ini pengecer, untuk mengintervensi keuntungan. Yang kedua, produsen dapat mengendalikan pemasaran berdasar database konsumen yang ingin dijadikan sasaran. Yang ketiga, berkesempatan untuk meraih konsumen yang tidak mendatangi toko pengecer, sehingga terjadi kebebasan memilih di rumah. Sedangkan kerugian dari pemasaran langsung ada 2, yaitu materi untuk distribusi promosi mahal dan biaya pendistribusian material cukup membebani perusahaan. Selanjutnya, manfaat pemasaran langsung. Manfaat pemasaran langsung bagi konsumen produk eceran. Yang pertama, aktivitas belanja konsumen cukup dilakukan di rumah, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, memberikan pilihan barang yang lebih banyak, karena dapat melakukan perbandingan dengan membuka-buka katalog dan layanan belanja online. Dan yang ketiga, dapat memesan barang untuk diri sendiri atau orang lain. Adapun manfaat pemasaran langsung bagi konsumen produk industri yaitu dapat mempelajari dengan seksama barang dan jasa yang tersedia tanpa harus menghabiskan waktu untuk bertemu dengan wiraniaga. Dan yang terakhir, terjadi personalisasi, di mana konsumen dapat menyesuaikan produk sesuai dengan keinginannya dan selama pemasar mampu memilih calon pembeli berdasarkan database perusahaan dengan tepat. Adapun manfaat pemasaran langsung bagi penjual, yang pertama, dapat membeli daftar alamat yang memuat nama dengan karakteristik yang spesifik. Yang kedua,
dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Yang ketiga, pemasaran langsung dapat diatur agar dapat menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat. Yang keempat, bahan informasi pemasaran langsung memiliki tingkat keterbacaan atau readable yang tinggi karena bahan tersebut dikirimkan pada calon pembeli yang jelas berminat. Yang kelima, memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif untuk mencari metode pencapaian tujuan yang paling efektif dari segi biaya. Yang keenam, membuat tawaran dan strategi yang sulit dilihat oleh pesaing. Yang ketujuh, dapat mengukur tanggapan atas kampanye mereka untuk memutuskan kampanye mana yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, penjual dapat berkonsentrasi pada konsumen yang dilayaninya. Media pemasaran langsung. Yang pertama, surat langsung. Keuntungan yang paling penting dalam surat langsung adalah efektivitas dan personalisasinya. Hal ini berarti bahwa pemasar tidak perlu menjangkau setiap orang, melainkan cukup mencapai sejumlah individu yang telah ditetapkan selama pemasar betul-betul menetapkan segmentasinya secara benar dan mengetahui latar belakang mereka yang akan membeli. Yang kedua, telemarketing. Sebagai media komunikasi dua arah, telemarketing merupakan alat perusahaan yang mampu mendengarkan pelanggan. Wiraniaga yang menggunakan telepon biasanya bekerja berdasarkan data yang memungkinkannya untuk menindaklanjuti penjualan maupun menawarkan pilihan produk lain yang mampu meningkatkan penjualan. Yang ketiga, majalah. Iklan respon langsung atau direct respon untuk media cetak di majalah mengajak pembaca dengan menawarkan atau menarik pembaca untuk memesan barang. Yang keempat, surat kabar. Pemasar langsung biasanya menyisipkan pesan terpisah berupa brosur ke dalam koran atau dengan menempatkan pesannya pada kolom atau halaman khusus di dalam surat kabar. Yang kelima, radio. Berbeda dengan media lainnya, radio tidak memiliki aspek visual, melainkan hanya audio, sehingga penjual harus mengedepankan kata-kata dan didukung oleh efek suara dan musik. Yang keenam, televisi. Pada media televisi, bisa menggunakan metode iklan respon langsung atas produk yang mengajak pemirsa untuk menghubungi dan memesan produk tertentu yang ditawarkan. Dan yang terakhir, internet. Teknik pemasaran langsung dapat diterapkan untuk situs katalog online serta website standalone atau mandiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai pemasaran langsung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.